Tatia's Kitchen. Gulai karinya. Oke, siap kalau pakai air fry. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Tatia Kitchen. Hari ini Mama ingin membuat cendol. Kebetulan sebentar lagi kan puasa, pasti pada suka cendol ya. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Di sini ada tepung beras putih sebanyak 100 gram, tepung sagu 50 gram, air 400 ml. Di sini juga ada santan, kita bisa gunakan santan instan seperti ini atau santan dari kelapa parut. Gula merah, ada daun pandan, daun suji, nanti kita haluskan. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan memanaskan air. Ini gula merahnya kita masak dulu, kita hancurin. Oke, kita hancurin dulu ini. Nah, di sebelah kita masukkan air. Ini 400 ml. Masukkan air. Hidupin apinya. Kita set dulu biar panas. Tepung sagu. Daun pandannya kita iris-iris. Nah, di sini kita blender ya, daun pandan sama daun suji. Kita iris-iris. Juga kita pakai yang alami, tapi kalau kita nggak ada daun pandan atau daun suji, kita bisa gunakan pasta pandan. Ini daun sujinya. Nah, biasanya daun pandan sama daun suji ini mudah menanamnya. Kita bisa tanam di rumah, kapan kita perlukan kita bisa ambil ini, petik dari rumah juga. Nah, sekitar berapa lembar? 5 lembar atau 10 lembar. Jadi kita blender dulu, kita ambil airnya. Jadi hijaunya itu kita dapatkan dari daun suji. Kita blender dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saring. Nih hasil hijaunya itu alami. Tapi kalau merasa kurang hijau, nanti bisa kita gunakan pasta pandan. Oke, udah. Jadi kita masukkan tadi, sebelum kita panaskan, kita masukkan tadi tepungnya, tepung sagu 50 gram, daun suji dan daun pandannya kita masukkan. Sama ini tepung beras putih, kita aduk dulu rata. Setelah rata baru kita hidupkan apinya. Tekan dulu. Ini warnanya hijau-hijau lumut, tapi kalau kita mau agak hijau tua, kita bisa tambahkan juga pasta pandan, tergantung selera. Sini mau tambahkan pasta pandan kah? Tambah sedikit boleh? Nah, supaya agak lebih hijau. Sebenarnya ini udah cantik, kita tambahkan sedikit aja ini pasta pandan, setetes aja cukup. Oke, sedikit aja, warnanya udah cantik, begini cukup kah? Kita aduk rata dulu ya, supaya dia nggak ada gumpalan-gumpalan itu tepung. Kita aduk rata dulu. Kita lihat size brick sebelahnya, ntar lagi. Oke. Ini nanti gulanya sampai hancur. Nah, nanti baru kita saring. Biasanya di gula aren atau gula merah itu suka ada kotoran kelapa atau apa. Jadi kita bisa saring supaya tidak ada kotorannya. Oke, udah mendidih. Kita matikan.
Lalu kita saring ya di sini. Tapi ingat ya, kalau saring itu harus bahannya dari keramik, jangan dari kaca. Kalau dari kaca pasti pecah. Saring aja. Ini. Sip. Ya, ini sekarang kita mau panaskan santannya dengan daun pandan. Yuk kita panaskan dulu. Nah, santannya kita masak ya. Mau pakai santan instan boleh, atau mau santan yang kita peres sendiri. Sebenarnya lebih enak yang kita peres sendiri, tapi karena ini agak susah ya kadang-kadang dapatnya. Nih, masukin sini. Tergantung selera mau kental atau enggak. Ini kita tambahkan daun pandan 1 atau 2 lembar, diremak-remak supaya wanginya keluar. Nah, tambahkan garam sedikit saja, semunjung ini aja. Oke, udah diamkan mendidih. Jangan lupa nanti diaduk-aduk sebentar supaya tidak pecah santannya. Begini, enak banget ya. Nah, di samping itu sekarang kita udah buat cendolnya. Kita panas, ini udah kita masukin semua tadi bahan-bahan tadi, kita panaskan. Nah, kita aduk-aduk. Jangan lupa kita gunakan kapur sirih. Kapur sirih itu seperti ini, kita bisa beli di pasar. Kapur sirih ambil aja sedikit aja. Untuk resep kita ini cuma makainya sekitar segini. Nah, kita hancurkan dengan air seperti ini. Hancurkan dengan air, baru kita saring supaya nggak ada kotornya. Saring begini. Oke, aduk rata. Kita aduk pelan-pelan, kita aduk sampai dia menggumpal. Terus aja. Ini belum. Ini juga kita tambahkan garam sedikit biar nggak hambar rasanya. Sedikit aja. Oke, cukup. Oke, kita aduk-aduk ya. Masih lama ini ya sampai menggumpal. Jangan lupa santannya. Jadi harus diaduk-aduk santannya supaya tidak pecah. Ini banget. Yang suka lebih manis, santannya ini kita tambahkan gula pasir sedikit ya nanti ya. Nah, tambahkan gula sedikit gak apa-apa kalau yang suka lebih manis. Tuh. Sambil aduk-aduk juga yang ini ya. Oke. Jangan sampai dia tidak rata gumpalannya. Terus ini sudah kelihatan gumpalannya. Aduh, wangi pandannya udah terasa belum? Udah terasa kan wangi pandannya? Pakai yang kanannya juga di sini. Baunya udah kayak bulan puasa, enak banget. Nah, kita tangan dua ya, satu megang yang santan, satu ini udah menggumpal gini, terus diaduk. Ini yang santan sudah cukup ya, kita matikan ya, udah mendidih tadi. Nah, ini coba nih, lihat cendolnya sudah menggumpal. Terus ya kita aduk sampai ini rata semuanya, udah warnanya nanti lebih bening. Aduk terus. Jadi cendol buatan sendiri cuma 100 gram tepung beras sama 50 gram tepung sagu. Ini sudah kita buat makan satu keluarga. Wanginya tuh udah berasa. Kita udah tahu bersihannya. Tuh, ini dapatnya banyak banget nih. Wangi banget. Nah, kalau sudah semua warnanya sudah kelihatan tercampur rata, sudah nggak ada putih-putihnya, apinya kita kecilin, yang paling kecil ya.
Kita kecilin dulu apinya, nanti baru kita tutup. Kalau pingin lebih banyak, kita kalikan 2 aja resep yang tadi. Tapi ini udah banyak banget, bisa 2 hari nih makannya. Atau pingin jualan juga, ini kita harus tanak, bener-bener tanak supaya ini tahan untuk beberapa hari. Nih, ini udah warnanya sudah berubah semua kan, udah ini berarti udah mateng. Lalu kita tutup, biarkan ya nanti sampai pinggir-pinggirnya itu berair, jadi benar-benar tanak matang. Nah, lihat nih hasilnya, warnanya sudah rata semua ya, nggak ada warna putih atau apa, udah tercampur. Nah, ini baru kita tutup, kita apinya kecilin, paling kecil ya, api kecil. Kita tinggal diamkan sampai nanti kelihatan ada airnya keluar di pinggir-pinggirnya, tandanya cendol kita sudah tanak, baru nanti kita cetak. Kita tinggal dulu, kita lihat di sini, kita saringnya ini. Oke? Sekarang kita lihat dok, bareng-bareng nih. Udah ada air-airnya di pinggir-pinggirnya, berarti udah matang, udah tanak. Lalu kita matikan. Matikan kompornya, siap kita cetak. Tapi sebelumnya kita ambil dulu es batu ya. Kita ambil es batunya dulu. Yuk, kita ambil es batunya dulu. Dia harus ada es batu dan air. Cukup. Cukup. Kita ambil. Nih, ambil, taruh cetakannya, bukan ke sini, ya. Lalu kita tekan sini ya, jatuh jadinya nanti. Kita Bismillahirrahmanirrahim, bawah. Begitu, terserah kita mau panjang pendek, terserah kita, sudah selera. Kalau pendek ya sedikit, celup gitu, sedikit kita bantu pakai sendok atau pakai pisau bisa, gantung selera kita. Dia harus dalam keadaan panas ya, kalau nggak panas dia susah tekannya. Kalau dingin dia agak susah, jadi selagi panas harus segera dicetak. Makanya kita perlu es batu supaya dia bisa terurai gini. Cetakannya terserah ya, pakai apa. Jadi kalau nggak ada begini juga pakai plastik juga bisa, tapi panas. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini agak-agak besar, nggak apa-apa. Tuh, jadi kan cendol buatan sendiri, siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Udah siap kita hidangkan dengan gula merah dan santan. Ayo kita hidangkan bersama. Sekarang kita peleti, masukkan cendolnya.
banyaknya sesuai selera ya. Wangi pandannya itu udah enak banget, pas banget untuk buka puasa. Sajian istimewa di bulan Ramadan tahun ini. Lagi ya. Terus kita tambahkan santan. Tambahkan gula merah. Kasih es batu. Seger banget, kayaknya udah pingin cepat-cepat berbuka. Kalau bau-bau wangi-wangi durian, daun pandan, cendol buatan sendiri, pasti lebih enak karena dibuat dengan penuh cinta. Lihat. Banget. Kita tambahkan durian, yang suka durian di atasnya di sini. Mewah sekali. Tambahkan santan lagi di atasnya supaya cantik. Atasnya lagi. Oke. Dan tambahkan juga gula merahnya. Enak sekali. Nah, cendolnya sudah siap kita hidangkan. Es cendol kita sudah siap kita hidangkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Mina aidin wal faizin ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton video Mama. Di like, subscribe, share, dan untuk request masakan Mama, komen-komen ya. Woi, woi. Apanya? Ya ini aku lagi video ini sekarang. Nah, ini mukanya lagi makan nih. Muka betenya lihat nih. Alisnya naik. Coba tuh. Ih, berarti lu makan semuanya lah. Baru gue aku. Ya iya, maksudnya kalau langsung mau taruh situ lagi. Habis nggak? Ya bawa pulang deh. Enak. Yummy man. Entah buat buka puasa sih. Enak banget. Oh my god, lihat nih duriannya. Ini dia makannya. Gitu. Orang gitu. Mana-mana duriannya. Tadi udah.